Selamat bergabung Yosia dan Jessica, Bagas, Julianti, Loriana. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oh ya, oke. Kita masih menunggu teman-teman yang luring ya, supaya bisa masuk ke ruang kelas dulu, baru nanti kita mulai untuk kelasnya. Silahkan sambil absen dulu di siasat sudah saya buka. Baik, Pak. Yosia sama Bagas gak ikut ke sini kenapa? Ada acara ya? Oh ya. Oke, baiklah kita mulai aja ya. Supaya nggak berlama-lama nanti habis ini ada pertemuan sama Pak Agus toh sebentar. Pak Aris atau Pak Agus? Oh iya. Nah, terus nanti Kurnia diminta Pak Agus naik. Nanti toh? Ya. Habis kuliah ini toh? Hmm. Oke, sama Rizka ya? Berdua. Ya, nanti berdua sama Rizka. Bantu promosi untuk kegiatan yang kemarin tuh loh, yang satu kelas ini harus ikut semua. Kan lumayan tuh dapat sertifikat. Hmm. Lumayan dapat sertifikat. Yang daftar Rikma sudah, yang lain daftar juga. Oh, sudah, ya. Okta juga, Nisa, Erika sama Kurnia juga daftar. Di grup evaluasi, ya harus daftar, ya, supaya banyak. Ini baru 59 peserta. Targetnya ya sampai ribuan. Nanti bantu-bantu promosi toh di sekolahnya masing-masing. Nanti Rizka sama Kurnia bantu ke sekolah-sekolah. Oke, yang di online bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Nah, ini sinyalnya yang jelek ya.
Saya tunggu pengumumannya dulu ya. Oke, kita akan mulai untuk kelas hari ini. Kita berdoa dipimpin oleh Okta ya. Terima kasih. Ada yang buka pintu? Coba lihat. Oke, saya ingin memberi pengumuman. Kemarin sudah mengumpulkan kisi-kisi dan soal ya untuk semuanya. Yang belum segera kumpulkan dan boleh untuk diujikan. Jadi boleh untuk mengujikan kepada siswa, boleh, walaupun mungkin tidak pas materinya ya. Tapi silahkan diujikan ke siswa supaya bisa kalian apa ya nanti pada saat kita masuk di materi analisis soal supaya kita bisa langsung praktek gitu loh maksudnya. Jadi nanti paling tidak 1 minggu ini bisa untuk mengujikan, lalu pada saat kita nanti sudah sampai di materi yang analisis soal pilihan ganda, nanti kita sudah bisa praktek dan pemasukannya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai soal uraian. Kemarin adakah yang belum mengumpulkan di Google Drive? Yang di luring? Sudah ya? Okta sudah? Rikma sudah? Rizka? Kurnia? Sudah atau belum? Kok tertawa-tertawa? Sudah? Dicek dulu. Nisa sudah? Sudah atau belum? Yang pilihan ganda? Yang revisi? Sudah. Nah, itu boleh untuk diujikan. Ya tahu? Boleh di print, boleh di terserah. Mau dibuat Google Form ya boleh. Enaknya gimana? Kalau punya Opta kan kemarin karena di sana sulit ya, masih ada yang belum punya HP, jadi di print. Kalau eh, di Salatiga masa ya SMK 2 ya bisa toh untuk SMP. SMP mana? Ya boleh di print, boleh. Atau kalau mereka di TU, di TU. Hah? Surat untuk ke sekolah. Ya minta KTU aja. Minta KTU untuk suratnya. Ke Mbak siapa ya sekarang ya? Mungkin Mbak Elis ya? Bukan Mbak Elis ya? Mbak, Mbak Nita ya? Mbak Nita, ya mungkin Mbak Nita. Oke, yang di online sudah mendengar ya penjelasan saya bahwa nanti sudah bisa mengujikan soal pilihan gandanya ke sekolah-sekolah. Jessica sudah mengupload di Google Drive. Sudah, Pak. Oke, Julianti.
Halo Julianti. Oh sudah, oke. Yang lain saya kira juga sudah. Kita akan masuk ke soal uraian. Materinya sudah saya bagikan yang minggu lalu, terusannya yang sama dengan file pilihan ganda. Jadi soal uraian adalah soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis. Kita tahu ya pernah mengerjakan soal uraian ya? Pernah nggak? Pernah ya pastinya. Nah, di sini soal uraian dibagi menjadi dua, yaitu soal uraian objektif dan soal uraian non-objektif. Apa perbedaannya? Kalau soal uraian objektif yaitu rumusan soal atau pertanyaan yang menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep tertentu sehingga penskorannya dapat dilakukan secara objektif. Ya, jadi apa yang kamu ketahui tentang norma, apa yang kamu ketahui tentang hukum. Nah, itu bukan ini. Apa yang dimaksud dengan hukum, apa yang dimaksud dengan norma. Sedangkan soal uraian non-objektif ini adalah rumusan soal yang menuntut pengetahuan siswa atau pendapat masing-masing siswa. Jadi yang tadi, apa menurut pendapatmu mengenai norma? Apa pendapatmu mengenai hukum? Nah, jadi jangan terbalik ya. Kalau objektif itu berarti jelas apa itu norma, apa itu hukum, apa itu kaidah, apa itu eh, agama, apa itu apa ya, hukum perdata dan lain sebagainya. Sedangkan yang soal uraian non objektif ini adalah menuntut siswa berpikir sesuai dengan kemampuannya masing-masing atau pengetahuannya masing-masing. Selanjutnya keunggulan dari soal uraian. Yang pertama, dapat mengukur kemampuan siswa dalam hal mengorganisasi pikiran, mengemukakan pendapat, mengekspresikan gagasan, dan menggunakan kata-kata atau kalimat siswa sendiri. Kalau kita membuat soal pilihan ganda, itu kan jawabannya sudah kita taruh ya, sudah kita tampilkan. Jadi siswa hanya memilih. Tetapi kalau soal uraian, siswa dapat mengemukakan pendapatnya, mengekspresikan gagasannya, dan satu orang itu pasti dengan yang lain itu berbeda. Nah, punya Rikma dengan punya Rizka dengan punya yang lain itu nanti kalau diminta untuk menuliskan jawaban pasti dengan pola jawaban masing-masing. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam menyerap gagasan atau pendapat. Ya, masih dengan yang nomor satu, erat hubungannya ya. Lalu penyusunannya tes lebih mudah. Nah, ini soalnya kita susun mudah. Lalu faktor menebak jawaban dapat dikurangi. Karena ini soalnya uraian, tidak ada maksudnya siswa tidak bisa menebak jawaban. Maksudnya kalau soal pilihan ganda kan kalau nomor 1 A, nomor 2 jawabannya A, nomor 3 belum bisa jawab, nomor 4 A, pasti nomor 3 itu siswa akan menjawab A. Jadi bisa ditebak kalau pilihan ganda. Tapi kalau yang uraian tidak bisa ya. Karena kita menuntut siswa untuk mengekspresikan gagasannya masing-masing. Tetapi juga ada keterbatasannya atau kekurangannya, yaitu jumlah materi yang ditanyakan terbatas. Waktu penskoran lama. Nah, ini kenapa kok lama? Ada yang tahu? Kenapa kok bisa lama? Betul, bisa juga kita memahami tulisan siswa. Erika. Oh ya, karena tadi ya. Terus siapa? Ya, betul. Ada lagi. Karena
tadi ya, kita penyusunannya tes mudah, tetapi jawaban siswa kan beragam ya, berbeda-beda satu siswa dengan yang lain, maka kita harus menyamakan persepsi antara kunci jawaban yang sudah kita buat dengan jawaban siswa. Nah, itu yang biasanya kita lama. Kadang kita ragu-ragu ya, ini jawabannya benar atau setengah benar atau sudah mendekati jawaban yang benar atau salah. Nah, itu bisa disimpulkan bahwa keterbatasannya adalah waktu penskorannya lama. Lalu penskorannya hanya dapat dilakukan oleh orang yang menguasai bidang studi tersebut. Ya, kalau kita orang PKN, kalau disuruh mengoreksi soal pilihan ganda, soal uraian yang lain, mapel lain, pasti tidak bisa ya. Kita tidak bisa mengoreksi soal biologi, soal apalagi SMK, teknik-teknik dan sebagainya ya, kita tidak bisa. Lalu penskorannya relatif subjektif. Nah, kalau biasanya itu soal uraian kan banyak jawaban-jawaban yang beragam. Untuk menghindari subjektivitas itu biasanya guru menutup nama siswa yang mengerjakan. Nah, supaya apa? Tidak subjektif, harus objektif. Kalau namanya itu muncul, nah contoh ya ini yang dikenal guru, nah contohnya seumpama Okta dikenal sama gurunya. Pastinya, Okta itu orangnya apa? Rajin. Nah, itu maka nilainya langsung bagus semua. Walaupun jawabannya tidak dibaca. Nah, tetapi nanti kalau ada seseorang si X itu dikenal sebagai anak yang malas, anak yang suka membolos, nah itu langsung nilainya bisa jadi tidak dibaca langsung mendapatkan nilai yang jelek begitu. Lalu reliabilitas relatif rendah daripada bentuk soal pilihan ganda. Ya karena tadi kenapa soalnya tadi lebih mudah disusun, tetapi dalam penskorannya lama, dan juga penskorannya itu subjektif, tergantung gurunya atau pengajarnya, maka reliabilitasnya itu lebih rendah. Maksudnya tingkat kesukaran soal ataupun tingkat apa ya istilahnya itu kalau soal itu baik, soal itu bisa diujikan dengan baik itu soal pilihan ganda. Kalau soal uraian sangat sulit karena tergantung subjektivitas dari guru ataupun dari pengajarnya yang mengadakan soal tersebut. Selanjutnya kita ke kaidah penulisan soal. Yang pertama, soal yang dibuat harus sesuai dengan kisi-kisi. Maka nanti kalau membuat soal uraian juga harus sesuai dengan kisi-kisi dan indikator. Dalam prinsipnya sama ya, soal uraian, pilihan ganda, dan soal apapun, indikator dan kisi-kisi itu sama. Lalu batasan jawaban atau ruang lingkup yang diukur harus jelas, maka kita harus membuat kunci jawaban. Yang ketiga, rumusan soal atau pertanyaan hendaknya menggunakan kata-kata yang menuntut jawabannya uraian. Mengapa, jelaskan, uraikan, dan sebagainya. Nah, nanti kalian bisa cek di soal-soal yang sudah kalian buat, apakah rumusan soalnya itu diawali dengan kata mengapa, jelaskan, uraian, atau sebagainya. Yang ketiga, yang keempat, rumusan kalimat soal hendaknya komunikatif. Hindari kata istilah kalimat yang dapat menimbulkan tafsiran ganda. Ya ini seperti yang soal pilihan ganda yang lalu, Tom. Yang tidak termasuk, lalu di belakangnya ada kata kecuali. Itu termasuk penafsiran ganda. Lalu, hal-hal yang menyertai soal seperti tabel, diagram, gambar harus disajikan secara jelas dan berfungsi. Yaitu seperti yang kemarin, ada gambar, tetapi itu berfungsi atau tidak. Nah, itu makanya kita buat soal itu yang ada gambar, kalau ada diagram, ada tabel itu harus berfungsi. Selanjutnya, buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Berarti kalau di soal uraian itu biasanya jawablah
pertanyaan berikut dengan jelas ataupun dengan tepat atau apalah itu. Lalu butir soal dilengkapi dengan kunci atau kriteria jawaban serta pedoman pensekoran segera setelah butir soal ditulis. Nah, ini pentingnya kunci jawaban ya. Jadi nanti kalau kalian membuat soal, yang pertama yang dibuat adalah kisi-kisi dulu, yang seperti kemarin. Lalu yang kedua adalah soalnya, dan yang ketiga adalah kunci jawabannya. Kunci jawabannya ini ada pedoman pensekorannya. Seumpama begini, ada soal apa yang dimaksud dengan norma. Kalau ada yang menjawab cuma norma adalah pedoman, itu bernilai berapa? Kalau ada yang menjawab lengkap, itu nilainya berapa? Kalau yang hanya setengahnya, itu nilainya berapa? Diberi skor maksimal dan skor minimal. Nah, itu. Nah, ini pedoman pensekorannya ya. Kerangka pemberian skor disusun penulis dengan arahan melakukan pensekoran. Ya, bisa dengan kuncinya, serta kuncinya itu seperti satu soal itu diberi nilai berapa. Contohnya kalau 5 soal urean, itu berapa nilainya. Kalau poinnya 100 berarti 5 soal berarti satu soal 20-20. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk pedomannya. Yang pertama, tuliskan semua kemungkinan jawaban benar. Nah, berarti kalian semua membuat kuncinya yang tepat dulu. Nah, jadi punya kunci yang garis besarnya dulu dituliskan. Nah, lalu bisa diberi skor 1 atau skor berapa. Lalu selanjutnya kalau tadi dia menjawab setengah dari jawaban bisa diberi nilai berapa. Hanya menjawab singkat berapa. Kalau jawabannya salah itu berapa diberi nilai ya. Supaya tidak rancu antara kunci dengan yang dilakukan oleh siswa atau yang dikerjakan oleh siswa. Ini sama, tuliskan garis-garis besarnya dalam kunci jawabannya dan diberi rentang skor. Seumpama tadi kalau jawaban salah mungkin 0 atau 1, lalu sedikit benar berapa dan seterusnya. Oke, ini hanya istilahnya pedoman pensekoran saja. Setelah kalian mengoreksi pastinya dijumlah dari nomor 1 sampai nomor berapa. Pastinya sudah memeriksa jawaban siswa begitu. Nah, bobot soalnya silahkan bisa dibandingkan dan kemungkinan dari soal orean itu ada soal yang menurut pendapat siswa, maksudnya tadi soal non-objektif, dan juga ada beberapa soal yang sesuai dengan materi. Jadi kita juga memberi keleluasaan siswa di dalam berpendapat dan keleluasaan untuk menguasai materi tersebut. Nah, ini ada contoh ya, cara menghitung nilai siswa. Di sini soalnya ada 5. Nomor 1 itu skor maksimumnya 5 dan bobotnya 20. Nah, nomor 2 ini skor maksimumnya 10, bobotnya juga 20. Ini nomor 3 skor maksimumnya 4, bobotnya 10. Nomor 4 skor maksimumnya 5, bobotnya 30. Dan nomor 5 skor maksimumnya 5 dan bobotnya 20. Kalau dijumlah ini berapa? 20 tambah 20, 40, tambah ini 50, 80, dan 100. Nah, ini bobotnya berarti ini 100 ya. Nah, lalu ini skornya, ini hanya contoh ya. Skor pemerolehannya nomor 1 itu dia mendapatkan 2 poin. Berarti 2 dibagi 5, 5 itu skor maksimum, dan dikali 20, maka dia akan mendapat nilai 8. Dan seterusnya ya, ini saya kira kalian sudah mudeng ya, walaupun ini agak matematika sedikit, tidak apa-apa ya. Ini dihitung melalui Excel bisa.
dan akan mencapai nilai di sini nilainya adalah 73,5. Nah, ini contoh soal uraian PKN. Nah, ini harusnya ada gambarnya ya. Ini perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya adalah pengemis tua diberi uang Rp1.000 oleh seorang anak. Kalimat soalnya seperti ini. Perbuatan yang dilakukan oleh anak pada gambar di atas termasuk perbuatan terpuji. Tuliskan 5 contoh perbuatan lain yang dapat menggambarkan perbuatan terpuji. Nah, ini termasuk soal HOTS. Kenapa? Ada stimulus. Yaitu ya di sini tidak ada ya, tapi anggap saja ada. Ada stimulus. Lalu dia atau penjawab soal harus menganalisis isi gambar itu apa. Setelah menganalisis isi gambar, menuliskan 5 contoh perbuatan lain yang dapat menggambarkan perbuatan terpuji. Nah, ini termasuk soal HOTS. Nah, ini contoh pedoman pensekorannya ya. Ini contoh kunci jawabannya. Jawaban siswa harus berkisar atau mengacu pada hal-hal berikut. Gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, tidak membedakan manusia berdasarkan kedudukan sosial ekonomi, berani membela kebenaran, tidak semena-mena, mencintai sesama, memiliki sikap tenggang rasa, menghormati dan mampu bekerja sama, dan sebagainya. Ini termasuk kunci jawaban yang harus dibuat oleh pengajar. Nah, ini cara pensekorannya. Setiap jawaban siswa dapat digolongkan pada acuan di atas. Harus dianggap benar dan diberi skor 1. Tadi jumlah yang diinginkan soal berapa? Sebutkan berapa? 5 ya. Berarti poinnya adalah 5. Jika siswa menjawab 1 yang benar, berarti poinnya 1. Jika 2, berarti poinnya 2. Jika 3, 3. Jika 4, 4. Dan jika 5, berarti dia menjawab soal benar semua. Itu ya, jadi ya bukannya agak rumit, tapi memang seperti ini. Kita membuat soalnya itu mudah, tetapi kita di dalam mengoreksi harus menyiapkan kunci jawaban dan pedoman pensekoran. Sampai di sini ada pertanyaan karena materinya sudah memang selesai. Ya. Ya. Kalau di room 2 itu judulnya kan biasanya isian ya, isian singkat. Nah, itu kuncinya, kunci jawabannya itu ya seputar itu. Seumpama apa ya? Dasar negara Indonesia adalah Pancasila toh jawabannya kan hanya itu. Maka kita di dalam membuat soal isian singkat itu harus mengacu hanya satu jawaban. Tidak boleh luas ya jawabannya. Nah, maka di dalam membuat soal isian, bukan Quran ya, isian singkat itu harus mengacu atau membuat jawabannya itu hanya satu pilihannya. Seperti soal pilihan ganda memang. Tetapi kalau di pilihan ganda ada pilihan jawaban, tetapi kalau di isian singkat tidak ada, hanya titik-titik saja. Itu. Ada lagi apa? Rizka, ada pertanyaan, Dikma? Coba saya tanya yang online. Yang di online adakah pertanyaan? Belum ada, Pak. Oh ya, kalau belum ada, yang online nanti setelah ini membuat soal uraian ya. Berapa kemarin jumlahnya?
Enggak, yang ini hanya membuat saja. Oh, berarti ini kita membuat soal uraian aja ya, yang isian nggak usah ya. Nah, ya enggak lah. 10 ya. 10 nggak apa-apa ya. Ya, boleh yang sama dengan kemarin tapi dibuat soal uraian. Nah, gitu ya. Yang online nanti menyiapkan 10 soal uraian sesuai dengan indikator yang kemarin, kisi-kisinya sama boleh, dan kalau sudah nanti diupload di Google Drive. Begitu ya. Jelas ya yang uraian yang online ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Pengumpulannya terakhir kapan ya, Pak? Ya, dalam minggu ini, paling tidak hari Jumat ya, paling lambat ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terlalu berat enggak kalau 10 soal? Tidak ya? Ya, jawabannya mudah-mudah. Ini seperti ini tadi toh contohnya. Sebutkan 5 atau ya gitu. Sama aja, nggak apa-apa, sama. Sama aja. Jadi kemarin kan kamu sudah buat apa kisi-kisi ya? Kisi-kisi, ada indikator. Kan ada bentuk soal. Bentuk soalnya kemarin kan pilihan ganda. Nah, boleh diganti ya. Boleh ditambahkan di situ aja atau boleh ditambah, boleh. Boleh tambah. Ya, indikatornya boleh diganti, boleh sama itu boleh. Tapi kisi-kisinya saya minta untuk beda ya, beda sama Mas Tep, jangan satu file dengan yang kemarin ya. Soalnya nanti kan kamu kalau sama nanti kan waktu pengerjaannya juga nanti akan berubah ya. Nah, nanti yang ini file sendiri aja. Jadi soal uraian gitu. Nanti sama bentuknya ada KD, materi, kelas apa-apa diberi level kognitif. Berarti kalau ini boleh C2, C3, C4, mungkin bisa C5 kalau mereka membuat apa gitu, cerita seumpama ya, membuat ilustrasi tentang apa gitu bisa. Jadi kuncinya itu tidak harus seperti ini ya. Nah, kalau mereka membuat cerita atau ilustrasi seumpama kamu ada gambar tentang apa kerja bakti. Nah, terus lalu buatlah ilustrasi dalam bentuk kalimat minimal 5 kalimat. Nah, berarti di jawabannya sini mungkin langsung saja di pedoman pensekorannya. Kalau siswa menjawab 5 kalimat, beri nilai berapa. Kalau lebih, berapa. Kalau kurang dari 5 kalimat, berapa. Itu aja, nggak usah diberi, ini aja nggak apa-apa. Nggak usah diberi. Jawabannya kan, itu kan kalau buatlah ilustrasi, itu kan berarti pendapatnya siswa. Ceritanya dari siswa ya. Jadi bukan mengacu pada pedoman tertentu. Begitu. Boleh, gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita selesai cepat ini. Lalu kalian bisa istirahat dulu dan mengerjakan termasuknya di 2 jam yang setelah ini. Lah iya, maksudnya kelas lainnya nanti kan bisa istirahat dulu. Nggak usah kalau ulean nggak usah. Hanya pilihan ganda. Karena kenapa? Yang pilihan ganda itu kita mau masuk di pertemuan yang setelah uraian ini 2 minggu lagi itu adalah analisis butir soal. Soal uraian kita punya pengalaman saja untuk membuat. Nanti kan saya koreksi minggu depan ya. Minggu depan kan kita bahas ya satu persatu. Hasil penguji apa? Belum ada. Itu 2 minggu lagi. Ya, minggu depan kita membahas yang soal uraian ini. Yang sudah kalian buat. Gitu ya. Nah, terus 2 minggu lagi paling tidak sudah ada. Kalau belum ada ya kan kita membahas sambil
apa istilahnya kalian juga membuat gitu loh, biar cepat gitu toh. Nah, diusahakan 2 minggu lagi semua bawa laptop ya. Jadi kalian sambil mengerjakan seumpama eh, mengenai indeks kesukaran soal. Bagaimana caranya? Nah, nanti saya beri contoh di sini, kalian langsung buat di tempat kalian. Gitu. Kan lebih cepat gitu daripada materi dulu, baru nanti prakteknya, gitu kan kelamaan. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Enggak susah. Iya, gampang gitu. Saya benar kan. Nah, dulu kan memang seperti itu. Jadi kamu siapkan kunci ya, apa lembar jawaban toh? 1 sampai 25 ya kemarin ya, 1 sampai 25. Nah, itu nanti kamu tinggal tulis saja di sini di Excel toh. Mungkin di ke kanan nomor soal, ke bawah itu siswa ya. Nah, jadi kan nomor 1 kalau benar itu nilainya 1, kalau salah 0. Nah, 1, 0, 0 sampai 25, jumlah siswanya berapa kemarin? Paling tidak berapa? Ya, seperti itu. Nah, kalian hanya memasukkan 15 kali 25 berapa itu? Ya, gitu juga boleh, silakan. Malah bagus toh kalian punya apa dokumentasi juga toh? Ya, gitu boleh. Ada lagi pertanyaan? Mumpung masih ketemu. Iya, paling tidak itu. Bisa kan kamu. Oh iya ya. Iya. Acak boleh. Tidak harus satu kelas boleh. Mas, maksudnya gini, kalau contohnya Erika kan ngajar di SMK. Jadi ini sekalian di kelas itu kan paling tidak ya ada seumpama kan minimal 15 ya. Nah, kalau satu kelasnya berapa? Oh iya, tadi 15 ya. Ya, oke. Kalau misal nanti mau minta surat juga apa-apa kan tinggal minta surat. Nulis. Hari ini nulis, besok diambil bisa tuh. Mau minta surat buat uji soal di sekolah gitu aja, nggak apa-apa. Tapi kalau di sekolah mending pakai surat. Daripada ilegal. Tapi kalau kamu non gurunya ya nggak apa-apa. Tapi ya, nah itu kan izin dulu toh. Ada lagi pertanyaan? Boleh, tapi kamu tidak terlalu sulit untuk satu gitu. Kan kalau di lembar jawaban kan hanya satu kertas gitu. Nah, nanti kamu buat kulinya. Boleh dipulung-pulung dulu. Gitu. Ya boleh silang-silang itu juga boleh. Kan ada 25 soal toh. Boleh gitu juga boleh. Daripada dua sama pun jawaban lembar jawaban maksudnya. Silakan nggak apa-apa. Kan itu hanya teknis. Yang penting yang dipentingkan dalam hal ini di file saya itu adalah kalian bisa tahu ini soalnya itu indeks kesetaranya itu sangat sulit atau enggak atau daya beda jawabannya itu bagaimana. Saya cuma punya menginginkan file itu saja. Yang lain itu tesnya silahkan. Kalau yang Okta kan nanti dari ibunya ya difotokan bisa. Itu kan hanya teknis, silahkan. Boleh. Hikmah, ada pertanyaan? Ada lagi Rizka? Masih bingung? Soalnya kalau kita belum melakukan tuh masih di pikiran tuh ya, awang-awang ya maksudnya masih ya. Tapi kalau percayalah kalau kita
mengerjakan, nah diberi kemudahan. Itu ya. Ada lagi? Kalau tidak kita tutup ya. Ya, kita tutup berdoa yang dipimpin oleh Julianti. Bisa pimpin kita dalam doa? Bisa, Pak. Ya, silakan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Ya, jelas. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, marilah kita tutup dengan doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu mulai dari awal hingga akhir. Kiranya kegiatan kami selanjutnya Tuhan memberkati. Untuk pembelajaran hari ini, kiranya dapat kami pahami untuk kegiatan selanjutnya Tuhan, kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Julianti. Dan kita akhiri untuk kuliah hari ini. Selamat siang, Tuhan memberkati. Siang Pak. Selamat Ya. siang, Pak. Tuhan memberkati. Silakan absen dulu yang belum makan.